Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sahabat sekalian sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sekalian dan keluarga dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, diberkahi dalam setiap bulan napas, dipanjangkan usia. Dan pada video kali ini saya ingin mengulas masalah orang yang sering mengalami sakit pinggang, mereka yang bekerja aktivitasnya banyak duduk atau mendorong ataupun naik turun tangga, ataupun mereka yang misalnya duduk bisa berjam-jam, aktivitas kantoran, zikir dan sebagainya. Dan biasanya orang mengalami sakit pinggang itu area yang seperti ini pas kita tekan, kita telusur, pijat telusur ya, gunakan pijat telusur, bukan dipencet-pencet tapi ditelusur. Kemudian kalau dicari titiknya, itu ada tekanan dikit, dipencet sesekali tapi banyaknya ditelusur, itu tidak ditemukan sakit di area pinggangnya itu, baik yang kanan maupun kiri. Sakit pinggang kadang-kadang bukan di tulangnya, tapi paling sering itu di otot pinggang yang kanan kiri di samping ruas tulang tengah itu. Jadi ditekan di area pinggang tidak ditemukan, tapi nanti kalau bila dicari dengan cara seperti ini, ditelusur seperti ini, kebanyakan ya, kalau misalnya seorang pemijit sekalipun area pinggang sudah dia pijit tapi tidak ditemukan, tapi dia sakit, duduk lama sakit, nanti kalau berkendara berjam-jam dia udah ngerasain gak enak gitu, duduknya udah nggak tenang lagi. Dia biasanya ada di L pinggang. L pinggang itu adalah batas antara tulang pinggang dengan tulang bokong. Ini yang seperti yang Anda lihat di gambar ini. Jadi caranya ditelusurin seperti itu. Nanti kalau sudah ditemukan tuh jaringan itu biasanya lebih keras, dia tidak elastis otot-ototnya. Jadi cara pemulihannya ya seperti ini gitu, dipijit, ditelusur baik dengan 4 jemari di tangan Anda. Tapi kalau dia bokongnya itu keras, L pinggangnya itu di L pinggangnya keras, ya Anda harus menggunakan ibu jari, karena tekstur atau struktur otot-otot setiap orang itu berbeda satu sama lain. Ada yang dia seorang olahragawan biasanya terus sering fitness, itu daerah situ sering mengeras. Demikian juga area yang sebelah kanannya itu akan sama. Tapi kadang tidak semua sakit di pinggang itu kanan kiri, atau sakit di L pinggangnya kanan kiri, kadang sebelah aja, tergantung dia kalau misalnya duduk bertumpu pada bokong sebelah mana atau pantat sebelah mana. Kalau dia duduk berjam-jam tapi pakai pantat kiri, ya pasti yang paling sering sakit di area itu. Itu bisa dilakukan buat siapapun yang anggota keluarga. Kalau suami istri ya bisa bergantian dengan mencontoh video ini, karena itu di situ ada jaringan otot yang harus dilenturkan di bokongnya itu, yaitu yang disebut L pinggang. Itu yang saya telusur itu adalah L pinggangnya. Kalau hal-hal yang seperti itu sering terjadi, kemudian Anda kemana-mana bepergian jauh, khususnya itu para supir atau yang lainnya, mengemudi dalam waktu berjam-jam atau aktivitas duduk selama berjam-jam, itu area pinggang yang sering dirasa ya di daerah ini. Biasa yang terasa pada saat ini yang bersangkutan merasakan pinggang yang sakit, padahal di L pinggangnya itu udah banyak beratus-ratus orang yang tadinya mengeluh masalah pinggang, pas ditelusur area ini ditelusur nggak ada, adanya di situ malah itu di L-nya, L pinggang, antara batas tulang pinggang dengan bokong itu, pantat ya, samping, pinggul samping. Jadi seperti itu bisa dilakukan untuk siapa saja. Jadi tidak memandang usia, udah ini orang tua baru gitu, anak kecil pun banyak. Kalau yang jatuhnya sering jatuh terduduk, jatuh nyamping, nah itu harus dirapiin, kalau enggak nanti dia badannya jadi anget atau panas. Nanti kasih paracetamol atau sejenis itu, atau kasih daun saga dingin, nah nanti berapa menit panas lagi. Nah itu kalau anak kecil ya itu namanya kecengklak, atau mereka yang jatuh dengan posisi kebanting ke samping. Nah ini yang dibenerin di wilayah-wilayah itu. Kalau ke kiri dia jatuhnya ya samping kiri, dia betul
betulkan Mbak, daerah bokongnya itu. Kalau dia jatuh terbanting ke kanan, nah itu bokongnya sebelah kanan dibenerin nih seperti ini. Tapi kalau dia jatuh terduduk ya tulang ekor harus diperhatikan, sebab kalau tulang ekornya misalnya memar, lebam, itu nanti bukan cuma duduk aja yang menyiksa, tapi saat BAB pun tuh sangat sakit. Malah kalau yang retak nggak bisa sama sekali BAB, tidur pun dia biasanya harus telungkup. Saya beberapa kali dan sering sebenarnya dari dulu-dulu ya nanganin masalah orang jatuh dengan tulang ekor retak. Itu saya harus tulang ekornya itu dikembalikan ke posisinya, karena kalau dia misalnya cewek jatuh terduduk tulang ekornya retak, itu kan masuknya ke arah dalam. Itu nanti kalau dia misalnya pun bisa sembuh, dia nanti ya, pada akhirnya kalau dewasa menikah tidak bisa lahir normal. Jadi mereka ini ya bicara secara globalnya, kalau misalnya orang yang mengalami sakit pada pinggang bukan berarti ginjalnya yang sakit dan bukan berarti tulang pinggang yang sakit, tapi paling sering ditemukan di bagian L pinggang H ini, itu disebutnya bokong samping. Itu harus ditelusur seperti itu sampai ke arah bawah, itu ke arah bagian celana dalam sedikit gitu, bisa lebih ke dalam lagi ke arah bawah, karena ini saya nggak ingin agak vulgar ya, jadi nanti karena ini ditonton banyak orang, jadi area itu yang diperbaiki. Nah, nanti kalau sudah selesai seperti ini cara ininya penanganannya, nah itu kalau ini udah giniin udah nggak sakit ya udah. Tapi kalau misalnya kenanya parah ya dia harus diulang di lain waktu, misalnya 2 minggu sekali dan sebagainya. Jadi demikian video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya pribadi bersama beberapa puluh tahun. Nah, semoga ada manfaatnya bagi Anda sekalian. Sampai jumpa di lain video. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.